Baik, lanjutan terkait pengabdian ya. Di part 3 ini mungkin akan lebih sedikit tambahan. Mungkin ada yang belum tersampaikan lebih jelas tadi di part 1 dan part kedua. Jadi untuk misalkan, lah Ustadz, gimana misalkan anak saya pengennya di dalam pondok dalam, di pengabdian dalam? Berarti silakan tulis aja Ustadz Gontor. Nah, cuman kan kita tidak tahu gontornya gontor berapa. Nah, itu kembali lagi kepada pendamping, pembimbing, wali kelas atau ustadzah yang pembimbing kita lah, pembimbing anaknya maksudnya. Ya, yang mereka yang akan menentukan. Ya, itu bukan berarti akademisnya saja yang dipertimbangkan. Non akademisnya juga. Dulu zaman saya ada, dia ngabdi di Gontor satu. Padahal dia kelas 6 bawah, 6 U, yang paling terakhir. Secara akademis memang kurang, tapi kenapa dia bisa ngabdi di Gontor satu? Mungkin secara non akademis, pergerakan yang bisa dia berpotensi, ya kayak gitu. Jadi pengabdian kayak gitu ketika pengennya di dalam ya pilih aja pengabdian dalam, tapi selebihnya di mananya nanti tergantung pembimbing musyrif, ustadz ustadzahnya layaknya di mana. Kemudian kalau pondok alumni ya kita nggak bisa milih pondok alumni sekian. Kalau ada mungkin kemarin kok kalau di pondok di pernah tuh ada kemarin tuh salah satu di pondok itu ngomong katanya suruh nulis nama pondok alumninya. Sebenarnya itu nggak ngaruh. Ya kalau pondok alumni aja tulis, nanti terkait pondok alumninya di mana ya itu tergantung pondoknya mau ngasih di mana. Kalau emang pas ditulis ternyata dapatnya itu ya berarti bejo. Tapi kalau emang pas ditulis kok dapatnya pondok lain ya memang kembali lagi sistemnya pondok yang ngatur gitu loh. Tapi pilihnya ya pondok alumni. Cuman kembali lagi kalau nanti ternyata dapatnya Unida, ya udah berarti kalau emang mau mengajukan pindah ke pondok alumni ya silakan ajukan dengan segala prosedur, alasan dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan dia pondok di mau ngabdinya di Unida ya tadi pilihannya ya satu langsung aja Unida ya langsung 4 tahun gitu kan ya nggak perlu ngulang lagi gitu kan. Tapi kalau pengen pengabdian bebas gimana atau pengabdian mandiri ya nggak bisa karena itu tidak ada dalam skema. Ya mau tulis mana aja ya penting saran saran UY ya pilih aja pilihannya pondok alumni. Nah, terlepas nanti ternyata dapatnya pengabdian bebas, pengabdian mandiri ya itu berarti bersyukur berjo. Nah, kalau pengabdian bebas gimana atau pengabdian alumni? Jadi pengabdian mandiri, pengabdian bebas atau pengabdian mandiri itu nanti anak-anak itu dapat dapat angket, dapat form yang mana yang harus diisi ketika anak-anak setelah yudisium pulang ke rumah. Nanti dikasih waktu kalau nggak salah sampai Syawal berapa gitu, yang mana form itu harus dikumpulkan, dilaporkan kepada Sekpim mau mengajukan di pondok ini, di lembaga pendidikan ini. Lah apakah harus berasrama ya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi soalnya menemukan pernah ada yang ngabdi bebas dia di sekolah yang pulang balik, ada juga yang berasrama. Cuman saya menyarankan lebih baik yang berasrama biar belajar juga. Tapi kalau emang mau mandi, kalau emang latot kok ada tuh yang pengabdian mandiri dia ngabdinya bebas, ngabdinya pulang balik rumah sekolah ya itu kembali lagi bejo-bejoan. Bisa jadi pas mengirimkan form dari pihak sekpim meng ACC. Ya terkait hal itu ketentuan pastinya saya tidak bisa menjelaskan dan bukan ranahnya saya. Jadi intinya nanti diajukan, kalau emang bisa ya silahkan ngabdi di situ langsung, kurang lebih demikian. Terus kemudian kalau misalkan pengabdian Ustadz Gontor yang dalam Jawa, kalau dia cuma setahun biasanya nanti pengambilan ijazahnya itu di awal-awal Ramadan yang Gontor dalam Jawa. Tapi ini bisa berubah ya ketentuan ini hanya sharing pengalaman aja. Kalau yang luar Jawa itu biasanya setelah setelah Lebaran atau setelah khutbatul arsy di pondok Gontor tersebut yang luar Jawa. Kalau pondok alumni itu kalau nggak salah di Ramadan tanggal berapa gitu, intinya ada ketentuan. Nah cuma nanti akan ada lagi ketentuannya yang dimana pondok alumni punya kebijakan bahwasannya kamu nanti habis ngambil ijazah balik lagi ya ke pondoknya untuk ngurusin menggenapi biar 1 tahun. Bisa jadi ada juga yang langsung bisa selesai ambil ijazah pondok alumni, jadwalnya pondok alumni ngambil ijazah langsung selesai juga ada juga yang diarahkan untuk balik lagi, ada juga yang ngambilnya nanti aja ikut arahan pondok alumni. Kembali lagi pondok alumni punya hak kebijakan untuk itu. Kemudian kalau yang Unida biasanya juga di awal Ramadan kalau dia hanya pilih 1 tahun. Kurang lebih demikian untuk yang part 3-nya. Terima kasih.